Perkenalkan, nama saya Badiul Hadi, posisi saya sebagai manajer riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang efektif, efisien, dan produktif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sayangnya perencanaan dan penganggaran selama ini mengalami kendala. Satu di antara kendalanya adalah menyambungkan antara kebutuhan rakyat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pemerintah mengatasi persoalan ketidaknyambungan atau dissinkronisasi kedua tahapan tersebut? Pada tahun 2017, pemerintah memutuskan untuk menyatukan proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Penyatuan ini merupakan proses pembahasan program kerja lebih produktif dan integrasi. Sasaran utama peraturan ini adalah mencapai tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan nasional. Beberapa hal diatur dalam peraturan ini, diantaranya: 1. Bagaimana kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan. 2. Evaluasi kinerja dan kebijakan tahunan berjalan. 3. Perencanaan dan penganggaran, pembahasan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. 4. Penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga teknis dan penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang 5, pemutakhiran RKP, dan yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran, pengendalian, pemantauan, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Hal yang diatur lagi di dalam peraturan ini adalah dana alokasi khusus, di mana dana ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dana alokasi khusus ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan APBN. Sayangnya masih dijumpai kebijakan dana alokasi khusus hingga saat ini yang belum mencerminkan prinsip money follow program. Bahkan tidak sedikit proyek infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sejak dilaksanakan pada tahun 2017, PP ini sudah membantu pemerintah daerah dalam mengusulkan program, kegiatan atau proyek terutama yang didanai oleh dana alokasi khusus. Membantu koordinasi antara lembaga menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Sayangnya niatan baik yang diatur dalam peraturan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat, terutama bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan perempuan. Hal ini karena proses pengusulan proposal, program kegiatan dan proyek pembangunan melalui aplikasi Krisna atau kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran belum melibatkan mereka. Berdasarkan hasil riset, kami merekomendasikan kepada pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Pertama, pemerintah pusat dalam hal ini, kementerian atau lembaga yang dikoordinasi oleh Bappenas perlu lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Yang kedua, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola dana alokasi khusus. Pertama, dari sisi regulasi, karena masih terjadi tumpang tindih dan keterlambatan petunjuk operasional dari kementerian dan lembaga terkait. Yang kedua, dari sisi alokasi. Pemerintah selama ini terlambat dalam menyampaikan informasi pagu dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, partisipasi. Perlu mencarikan solusi atas mekanisme partisipasi masyarakat yang belum diatur di dalam PP 17 tahun 2017 ini. Dan yang keempat, transparansi. Pemerintah perlu membuka tata kelola dana alokasi khusus kepada publik agar publik bisa melakukan pengawasan. Terima kasih.